senang sekali mendengar jawabannya. Saudara-saudara, kita mengenal istilah anak kandung. Kita juga mengenal istilah anak angkat. Hari ini kita akan belajar mengenai kenapa Yesus disebut anak Allah yang tunggal. Padahal kita semua adalah anak-anak Allah. Bagaimana dia tunggal kalau kita semua adalah anak-anak Allah? Saudara-saudara, Yesus Kristus disebut anak Allah karena keanakan Yesus adalah naturnya. Seperti natur air adalah basah, maka natur Yesus adalah anak Allah. Yesus Kristus sebagai anak Allah sudah demikian adanya sejak dari kekekalan sampai dengan kekekalan. Dari sejak sebelum dunia ini ada, dari sebelum segalanya ada, Tuhan Yesus sudah menjadi anak Allah. Saudara-saudara, sama seperti Allah Bapa adalah kekal, sempurna, tidak terhingga, tidak berubah. Demikian juga Yesus anak Allah. Dia juga sama, dia juga kekal, sempurna, tidak terhingga, dan tidak berubah. Seandainya saudara-saudara, Yesus ini tidak kekal dan tidak sejati, maka Allah Bapa kita yang kita sembah pagi hari ini juga tidak kekal dan tidak sejati. Saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa Kristus tidak diciptakan. Ya, Allah Bapa tidak menciptakan Yesus Kristus dan kemudian menjadikannya anak Allah. Dan Yesus bukan sekedar nama yang diberikan kepada bayi manusia, yang kemudian karena mungkin dia setia dalam hidupnya, tidak berdosa, dijadikan anak Allah. Tidak demikian saudara-saudara. Yesus adalah anak Allah karena naturnya. Oleh sebab itu ketika Yesus, sang anak Allah itu menjelma menjadi manusia, dia tetap adalah Allah. Relasinya dengan Allah Bapa adalah unik, satu-satunya, dan tidak akan pernah ada yang seperti itu. Oleh sebab itu dia disebut sebagai anak Allah yang tunggal. Sekarang bagaimana dengan kita orang percaya yang juga disebut sebagai anak-anak Allah? Berbeda dengan Yesus, secara natur kita adalah keturunan Adam. Kita adalah ciptaan, dan kita adalah ciptaan yang berdosa. Kita menjadi anak-anak Allah hanya karena kita diadopsi. Penting kata diadopsi oleh anugerah karena Kristus. Kita diadopsi karena Allah Bapa begitu mengasihi kita dan dia merelakan Yesus anak Allah yang tunggal itu untuk mati bagi kita. Suatu event yang kita peringati minggu lalu pada saat Jumat Agung. Jadi Allah lah yang membuat kita menjadi anak-anaknya, meskipun sebenarnya kita tidak layak. Saudara-saudara, ketika merenungkan katekismus hari ini, saya jadi berpikir, mengapa kita seringkali kurang bersyukur menjadi anak-anak Allah? Salah satunya adalah karena kita gagal untuk memahami soal adopsi ini. Gagal untuk sadar kalau kita tidak diadopsi, maka kita berada dalam kegelapan dan kita tidak punya harapan. Dan gagal untuk memahami betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Allah untuk mengadopsi kita. Saudara-saudara, untuk menolong kita mengerti soal adopsi ini, izinkan saya sharing sedikit mengenai statistik adopsi anak di Amerika Serikat. Kenapa saya memilih Amerika Serikat? Karena negara ini adalah negara yang paling banyak mengadopsi anak di seluruh dunia. Setiap tahunnya saudara-saudara ada 135.000 anak, 135.000 anak yang diadopsi oleh keluarga di Amerika. Ini berarti 1 dari setiap 25 keluarga yang memiliki anak pernah melakukan adopsi. Ini sebuah statistik yang sangat hebat. Tapi saudara-saudara, masih saja tercatat setiap tahunnya 23.000 anak yang terpaksa harus keluar dari panti asuhan tanpa keluarga yang permanen. Dan biasanya mereka kemana? Mereka tidak bisa sekolah lagi, dan mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan banyak dari antara mereka berakhir dengan melakukan kriminal dan menghuni
menjadi penghuni penjara. Saudara-saudara, kalau di negara yang paling banyak mengadopsi anak, masih begitu banyak anak yang tidak teradopsi setiap tahunnya. Bagaimana dengan negara-negara lain? Bagaimana dengan Indonesia? Being adopted is a privilege. Saudara-saudara, ketika kita teradopsi, itu adalah hal yang sangat istimewa. Tapi terlebih istimewa lagi dan terlebih bersyukur lagi, sebenarnya adalah kita yang terpilih dan teradopsi menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena kita diadopsi dari kematian yang kekal dan kepada kehidupan yang kekal. Dan kita juga masuk ke dalam keluarga Allah. Keluarga Allah yang jauh lebih sempurna daripada keluarga manapun di dunia ini. Saudara-saudara, sebagai penutup, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan. Diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk katekismus hari ini yang mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah diadopsi dengan harga yang begitu mahal. Oh Tuhan, tolong kami untuk bisa mensyukuri dan menghidupi status kami sebagai anak-anak Allah ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.